Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soli dan solihah, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, kalau baik-baik saja. Baik, kali ini pembelajaran kita adalah belajar baca dan tulis Al-Quran atau BTQ ya, yang lebih terkenalnya. Sudah siap ya untuk belajar? Yuk kita ke slide berikutnya. Ya, materinya adalah pertama, pengertian ilmu tajwid. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Yang ketiga, hukum mempelajari ilmu tajwid. Dan yang keempat, manfaat mempelajari ilmu tajwid. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kalian mengetahui dulu materi-materi kita yang akan kita pelajari dalam ilmu tajwid ini. Ada pengertian, tujuan, hukum, dan manfaat. Ingat-ingat ya. Yang pertama adalah pengertian ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa artinya baik, indah, dan bagus. Tajwid menurut istilah adalah memperindah bacaan sesuai dengan makhraj, sifat, dan bacaannya. Sedangkan ilmu tajwid sendiri artinya ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan cara baik dan benar. Seperti itu ya, kalian diingat-ingat lagi tajwid menurut bahasa apa, tajwid menurut istilah apa, dan artinya ilmu tajwid adalah apa. Ya, dihafalkan ya. Yang kedua adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk mengetahui dan memperbaiki bacaan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran. Jadi tujuan kalian mempelajari ilmu tajwid ini, kata lainnya, agar kalian dapat membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu tajwid ini ilmu yang akan kalian pakai seumur hidup kalian. Jadi yang serius ya belajarnya. Yuk semangat belajarnya. Yang ketiga adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid sendiri itu ada dua ya. Yang pertama, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sedangkan hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Begini, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang apabila salah satu seseorang dari kalian sudah mengamalkannya, maka orang yang ada di sekitarnya akan hilang kewajiban untuk mengamalkannya. Contoh, misal kalian sudah dapat belajar ilmu tajwid atau sudah bisa menguasai ilmu tajwid dengan mempelajarinya, maka keluarga kalian atau yang lain, kakak, adik, atau ibu atau ayah itu sudah tidak usah lagi mempelajari ilmu tajwid karena ada kalian yang mewakili. Seperti fardu kifayah itu ibadah yang seperti memandikan jenazah, itu fardu kifayah ya. Jadi ketika sudah ada sekelompok orang yang memandikan jenazah, maka orang yang satu RT itu sudah tidak punya kewajiban untuk memandikannya lagi karena sudah diwakilkan gitu ya. Itu namanya fardu kifayah ya. Tapi hukum mengamalkan ilmu tajwidnya adalah fardu ain. Jadi kewajiban atas setiap orang. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwidnya. Nah, jadi sama saja kan, kalian juga harus mempelajari ilmu tajwid selain untuk menggugurkan kewajiban bersama, juga untuk mengamalkan ilmu tajwid. Apa maksudnya? Untuk mempraktekkan
ilmu tajwid dalam kalian membaca Al-Qur'an, seperti itu ya. Jadi Ibu ulangi, hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, sedangkan hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Seperti itu ya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat mempelajari ilmu tajwid. Manfaat mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Qur'an agar terhindar dari kesalahan membaca Al-Qur'an. Jadi, manfaat mempelajari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Qur'an agar terhindar dari kesalahan membacanya. Jadi, ilmu tajwid ini sangat bermanfaat ya, Nak. Kalau kalian mempelajarinya dengan baik, maka kalian akan terhindar dari kesalahan membacanya. Tentu kalian ingin bisa ya belajar tajwid dengan baik. Oleh karena itu, fokus ya dalam belajar BTQ-nya, walaupun kita pembelajaran daring dan hanya seminggu sekali. Di slide ini, Ibu akan membacakan bacaan Al-Qur'an yang sesuai dengan tajwidnya. Dengarkan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika kalian membaca Al-Fatihah pun harus benar-benar diperhatikan tajwidnya. Jangan asal dalam membacanya ya, karena panjang pendeknya dalam Al-Qur'an akan berbeda arti. Kalian harus sering-sering dengar murotal ya. Jadi kalian tahu, oh mana yang panjang, mana yang pendek, seperti itu. Walaupun kalian nanti belum tahu apa itu hukumnya, nama hukumnya, minimal kalian sudah dapat membaca Al-Qur'an dengan sesuai kaidah. Ya, karena kalian sering mendengar murotal, insya Allah kalian akan sering dan akan mudah dan terbiasa untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Seperti itu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya. Terus belajar dan tetap semangat walaupun pembelajaran kita daring saja ya. Terus praktek ya membaca Al-Qur'annya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.